Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Zulkurnain dari UNES. Iya. Ya, mau tanya sama Pak Ustadz sih. Iya, siap. Untuk dekat-dekat ini kan umat Islam ada event Ramadan. Nah, di Ramadan itu kalau mungkin ini sudah pas juga kan ada hilal. Kalau hilal itu mungkin dari ahli-ahli perbintangan kan sudah bisa mengetahui. Pasti oh nanti ada hilal berarti besok Ramadan tanggal 1. Lah, di Ramadan itu juga ada malam istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, itu caranya apakah ada kita bisa mengetahui oh nanti malam Lailatul Qadar. Pahalanya akeh tak salat tarawih weh. Kayak gitu loh. Apa itu bisa diketahui apa gimana nggih Pak Ki? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. wae Mas 30 dino. Wah, kena wi. Oke. Gimana Kang Rasid? Oke, langsungan Kang Dur. Langsung Iya, saja. langsung Pak. Satu tanya langsung jawab. Oh, ya, nice question ya dari Mas Zulkarnain. Oke, saat ini apa? Lagi aktivitasnya apa, Mas Zul? Kuliah masih? Semester berapa? 14 ya, S1. Alhamdulillah. Anak S1 semester 4. 14 ya. Oke. Kayak berarti waktu- Bapak itu oke. Ya, loss ya. Ya, untuk hilal itu memang kan nanti di 2 ke atas ya. Jadi kalau belum 2 itu kan belum dirasakan cukup. Memang kalau mau aman itu tanggal 11 itu udah puasa kan. Yang dari teman-teman PP itu sudah memberikan dari tanggal 11 dan kemarin saya ikut di workshop untuk itu tanggal 12 kemungkinan hilal akan kelihatan. Ya, untuk lalu puasa. Dari mana? Ya dari penanggalan bulan ini Sya'ban sudah kelihatan. Makanya teman-teman kemarin disunahkan untuk puasa nisfu Sya'ban. Lalu ba'dal maghrib ya, malam Sabtu apa malam Jumat kemarin? Malam Sabtu apa malam Ahad? Ahad, ya. Itu lalu membaca surah Yasin. Ya, membaca banyak istighfar. Oke. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Betul tadi Kang Dur tuh. Salah satu tip untuk yang kemudian malam Lailatul Qadar itu kan menghidupkan semuanya dari awal malam. Berarti apa? Memang harus disiapin. Dari mulai nisfu Sa'ban ketika puasa sunnah, ya sekarang yang masih punya hutang segera dibayar. Kalau sakit sampai sekarang, sampai nanti Ramadan masih sakit, dari tahun kemarin itu ninggalin, berarti dia tidak punya kewajiban untuk membayar. Kapan membayarnya? Nanti setelah sembuh. Kalau menaun terus, seperti misalnya Bapak ini sedang sakit ya, dan kayaknya dari sisi usia udah 70 ke atas tidak mungkin puasa, maka nanti diganti, cukup diganti ya untuk kafarah. Nah, untuk lalu bagaimana tiap malam itu? Lailatul Qadar itu penandanya salah satu ya, itu keheningan malam. Coba, nah ini kan masih terdengar nih. Maka kalau baiknya Ramadan, murotalan itu usahakan maksimal jam 10. Setelah itu apa? Kalau memang mau ngegetin ngegas sampai jam 12, pakai sound dalam aja. Karena apa? Nanti khawatir mengganggu yang lain. Ya kan? Itu kan biar syiar Pak. Syiarnya jam 12 bengi ndungono Quran ya. Habis itu jam 2, adik-adik kita udah siap dengan tongteknya. Terus mulai jam 2 sampai subuh atau menjelang imsak itu tongtekan terus ya, kapan istirahatnya? Padahal puasa itu bukan menghentikan istirahat juga, dia tetap harus seimbang. Ya, maka malam itu ketika dinilai apa ini salah satunya adalah keheningan yang hening, sejuk. Tapi kalau saya sendiri dari ulama itu ada satu titen yang biasanya di pagi hari. Kalau malamnya Lailatul Qadar. Apa tuh? Sedulur bisa lihat matahari. Itu bening sekali. Cahayanya itu tidak memantul, tidak kuning, tapi bening putih bersih. Pagi hari. Kayak misalnya hari ini hujan seharian penuh, terus besok itu matahari terbit. Jernih, bening gak itu? Kira-kira kayak gitu. Tapi enggak panas. Kenapa begitu? Dikisahkan itu
tanazzalul malaika ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ini pakai untuk tiap hari bulannya, untuk Ramadan. Jadi malam itu begitu Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, itu malaikat udah balik tuh. Nah, dikala jam malam seperti ini misalnya jam 10 itu sudah bisa. Kalau tadi sudah ketiduran itu bisa awal tahajud tapi kurang utama. Jam 12 sudah baik, paling bagus antara jam 2 sampai subuh. Itu yang disebutkan di ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu anqus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Itu clear itu. Jadi kalau kemudian kita mau naik derajatnya dari dulu amalannya itu sama. Apa tuh? Qiyamul lail. Waratilil qur'ana tartila, baca di tengah malam. Tapi gimana tuh? Berat enggak tuh? Berat. Enakan jagong. Ngopi-ngopi, ngerasanin, kayak kuliah ngasih 14 ya, ngopo, ya, enggak ya, petantang ngger ospek senengane, push up, dan seterusnya. Makanya Rasul itu memakruhkan kasirul kalam ba'dal isya. Hati-hati. Maka pilihannya kalau ba'dal isya, kalau enggak tidur, ya berbincang yang baik. Apalagi bulan Ramadan. Ya, baiknya itu buka itu sedikit ba'dal maghrib, nanti sedikit lagi ba'dal isya atau ba'dal tarawih. Sebelum tidur kira-kira dikasih jeda 1 jam. Nah, kalau kemudian bisa bagaimana lalu memaksimalkan dapat itu? Betul tadi Kang Dur. Yaitu memberikan tipnya jangan kosong di setiap malam. Maka cari dari mulai awal khususnya sampai tanggal 20. Gampangnya begini, Mbak Anis. Iya. Saya kira-kira kalau punya reward itu saya berikan landasannya apa? Mbak Anis saya kasih. Kira-kira apa alasan saya ngasih? Mungkin. Sebelum kerja atau setelah kerja? Gimana Pak? Setelah menunjukkan prestasi atau sebelum prestasi? Setelah menunjukkan prestasi. Setelah menunjukkan prestasi. Jadi tunjukkan prestasi dari mulai awal, 1, 2, 3, 4, 5, 20, maka Rasul itu meneguhkan di malam yang 10 terakhir biasanya Allah akan turunkan reward itu. Apakah itu bisa muncul? Bahkan kalau ini judulnya itu melihat hilal, bukan. Apakah menjemput malam Lailatul Qadar? Bukan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar yang akan menjemput kita. Orang ada yang mencari jodoh tidak ketemu, sih. Ada orang cari jodoh ketemu, ada jodoh itu diantar. Saya punya tetangga sekarang tinggal di Jogja, kuliah di Wonosobo. Beliau anak kedua, ngapalin Quran dengan segala keterbatasan yang ada. Itu di selesai kuliah, ada juragan dari Jogja, dalam mimpinya itu mencari orang yang ada di sekitar pegunungan itu. Dari penanda-penanda sampai kemudian dicari, ketemulah dia. Ini ada sarjana muda, hafiz Quran, dan dia kemudian memiliki akhlak yang baik. Dipilihlah dia, tidak perlu banyak kerja dari awal karena bapaknya sudah memberikan semacam modal-modal itu. Ya alhamdulillah sekarang udah selesai S3, anaknya sudah sarjana, punya pesantren, dan alhamdulillah keberkahan itu kelihatan. Kenapa? Ada orang yang mencari jodoh sampai sekarang gak ketemu, ada yang memang mencari dan ketemu, tapi ada yang kemudian Allah hadirkan itu. Lailatul Qadar itu akan menghampiri pribadi-pribadi yang menghidupkan Ramadan dari awal. Kira-kira nih, kalau kita sudah kosong perutnya, tegakah Allah di penghujung Ramadan masih tidak menghadiahkan sesuatu dari kepatuhan kita? Dan tidakkah Allah Maha Pemurah? Tidakkah Allah Maha membalas dengan lebih ketika kita sedang mendekat, Allah lebih melompat kepada kita? Ya, kira-kira begitu, oke? Oke, kayaknya kok
Sunyi sekali ini ya. Ada ya sesuatu yang menggelitik ya. Selama ini kayaknya Ramadan ini habis buka terus leya-leya perutnya, terus tarawih. Minggu pertama ya ramai di masjid. Minggu kedua ya kayaknya kita itu jangan terlalu serius-serius lah. Allah kan Maha Pemurah dan Pemaklum ya. Kita kongko-kongko sudah puasa itu ya. Jangan soalim lah, kalau soalim nanti cepat mati ya. Jadi akhirnya kemudian itu. Tapi ini jadi penting ya, nanti kita explore lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi?